Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Dimas Anggara, umurnya 28 tahun. Kemudian untuk UMKM yang sedang saya jalankan itu adalah kerajinan berbahan dasar akrilik. Jadi kerajinan-kerajinan yang berbahan dasar akrilik, contohnya seperti lampu ini, terus plat, kemudian tangga-tangga seperti ini. Lokasinya di Desa Limpung, RT 1 RW 2, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang. Ancar-ancarnya itu di belakang kecamatan, belakang Balai Desa Limpung. Kebetulan idenya itu saya dapatkan dari melihat di internet. Pertama saya lihat karena memang di sini ada bahan baku berupa akrilik. Kemudian saya mencari apa sih yang bisa dibikin dengan bahan ini. Kemudian saya browsing di internet, ternyata kok banyak sekali yang bisa dibuat. Nah, itu yang pertama bikin saya tertarik. Kemudian yang bikin saya tertarik juga itu karena pembuatannya itu cukup mudah dan tidak terlalu rumit. Awalnya itu coba bikin produk-produk yang bisa dibikin dengan alat yang sederhana dulu. Dulu pernah bikin kayak soliter itu untuk ikan, kayak akuarium kecil untuk ikan itu pernah dibuat. Kemudian beberapa teman tak tawarkan juga ada yang mau dan berjual beberapa biji. Kemudian sempat berhenti setelah itu karena bingung mau promosi kemana. Kemudian saya upload aja di Lazada. Ketika itu pertama kali itu di Lazada saya upload itu model rak akrilik, saya tinggal aja, ternyata kok laku. Nah, dari laku itu timbul semangat untuk terus dilanjutkan saja karena ternyata produk ini bisa terjual di online seperti itu. Kedepannya semoga usaha ini itu lebih bisa semakin besar lagi dan banyak project-project yang bisa kita buat, mulai dari box akrilik atau hantaran mahar akrilik itu kan sekarang masih belum bisa kita buat karena ada kendala tenaga juga, ada kendala desain juga. Ya semoga kita bisa terus berkembang terutama itu di dunia online. Kalau boleh kasih pesan, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk anak muda yang mau mulai usaha? Yang ingin saya sampaikan adalah usaha itu nggak dimulai dengan modal yang besar, bahkan dari modal 500.000 atau bahkan sampai 1 juta, yang itu untuk di era sekarang itu sesuatu yang kita kerja itu bisa dapat segitu. Bahkan kalau kita dalam 1 bulan pun kita bekerja, entah itu dari kerja di pabrik dan sebagainya yang bisa kita kerjakan sekarang itu, insya Allah kita bisa menabung dengan modal segitu. Nah, untuk produk apa yang cocok untuk kita bisniskan atau kita jual, itu tergantung dari kita masing-masing. Kita harus melihat produk yang paling dekat dulu. Kita lihat produk yang paling dekat dan riset itu penting sekali. Dan yang penting mencoba dulu. Jika berhasil itu ya alhamdulillah, jika gagal maka ada sesuatu yang pasti perlu diperbaiki, karena jika orang lain itu bisa, kenapa kita nggak bisa juga gitu kan. Nah, itu seperti itu sih. Nama saya Ahmad Musanep, umur saya 24 tahun, alamat Desa Limpung, RT 1 RW 2, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang. Karena awalnya bapak sih, dari awal bapak sebelum kesini kan bapak orang Pekalongan,
ibunya orang Subah. Kalau awal ya sama saudaranya itu buat, tapi belum di sini, masih di area Pekalongan. Kalau boleh tahu itu mulainya kapan? Mulainya ya bapak belum nikah udah buat kayak gini di saudara-saudara di sana. Kalau itu udah dari saudara-saudaranya kayak gitu semua, membuat tahu tempe. Awal direbus di situ sih paling satu hari ya ini 50 kilo direbus paling 2 atau 3 jam. Dari apinya kalau kayunya basah ya agak lama, terus taruh sana nunggu 1 hari biar keluar ini gelembungnya ini kayak gini. Terusnya sudah 1 hari dimasukkan sini biar kulitnya itu biar yang melupas, terus dicuci sampai bersih. Dan terus itu kan ada lubang-lubangnya, Mbak, itu mengurangi kadar air. Kalau misal airnya banyak ya raginya itu kalah. Terus nunggu biasanya 3 atau 4 jam nunggu kadar airnya berkurang sih. Ntar saat di sini di saat itu dipindahkan di situ, ntar kayak ragi. Terus taruh plastik, terus itu di situ dibuat kayak gitu biar hangat. Fungsinya biar keringatan itu raginya biar aktif. Dan sama juga ini plastiknya harus dilobangin, kalau nggak dilobangin nggak bakalan jadi. Dan ini nunggu 1 hari. Ntar kalau udah hangat terus ada sedikit keringat itu loh, Pak, dipindahkan ke sini. Nunggu 1 hari lagi. Lalu jadinya kayak gitu, putih kayak gitu. Untuk kedepannya Mas sendiri punya harapan apa buat usaha ini, Mas? Ya kalau pengen berkembang aja sih, pengen yang sana itu pengen tak buat sendiri, pengen buat tahu lah sama itu oncom. Dulu pernah buat oncom, sekarang itu ampasnya itu kan ngambilnya di saudara, udah dikontrak sama yang mengambil yang lain. Perkenalkan, nama saya Tri Atmoko. Saya sebagai pengawas di BUMDes Desa Limpung, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang. Kebetulan BUMDes Desa Limpung ini sudah melakukan kegiatan penanaman melon dengan sistem greenhouse, dengan sistem sistem pakainya polybag. Jadi di sini untuk kegiatan BUMDes ini membuat greenhouse buat tanaman melon dengan sistem polybag, terus sama kolam lele dan ada sayuran. Kebetulan yang mulai dibikin dulu itu mulai dari pembangunan itu saya bikin greenhouse dulu sama tanaman melon. Kebetulan dari pertama sampai awal, dari penanaman sampai sekarang itu sudah masuk 15 HST. Dari penanaman itu sendiri, pertama pembibitan itu dari biji direndam, terus masuk ke dalam kotak biar keluar kecambah. Setelah keluar kecambah, kita masuk ke tirai penanaman awal untuk memunculkan daun.
Setelah tumbuh daun 2 dan 3, 4 itu kita mulai pindah tanam ke polybag, masuk ke greenhouse. Terhitung dari pertama masuk itu jeda 1 hari, berarti mulai tanam pertama itu 1 HST. Kebetulan sekarang sudah masuk ke 15 HST ya, hari semai tanam. Itu daunnya sesuai ekspektasi, alhamdulillah sesuai dengan rencana, udah mulai merambat. Jadi nanti umur tanaman melon kurang lebih 2 sampai 2,5 bulan. Itu kita semoga saja, mohon doa restunya, semoga bisa panen dengan hasil yang memuaskan. Karena dari pihak kami BUMDes itu bukan mencoba, tapi memang sudah diniati untuk bikin greenhouse yang baru pertama kali ini. Semoga hasilnya memuaskan, tidak ada kendala suatu apapun. Nanti untuk rencana setelah panen, kita dari pihak BUMDes untuk pemasarannya nanti sistemnya itu greenhouse wisata. Jadi penjualannya itu pada konsumen langsung dengan harga per kilo. Untuk mengikuti harga itu nanti setelah panen, untuk mengikuti harga itu tidak menentu, antara 30, 35 bahkan lebih. Tinggal nanti melihat hasilnya dari melon itu sendiri. Kalau yang direncanakan sih bisa bobotnya itu 1 kilonya up ya, sampai 2 kilo. Tapi kalau nanti pas panen itu sampai 2 kilo lebih kan kita juga tidak tahu. Untuk harapan greenhouse di BUMDes Desa Limpung, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang sendiri, ya harapannya ke depan supaya biar berjalan dengan baik, untuk biar bisa berkembang. Kita tidak hanya di greenhouse tanaman melon segitu saja, tapi nanti ada di sebelah sini ada kolam ikan, itu nanti rencananya kolam lele. Terus ini sudah ada sayuran sebagian, nanti ada penanaman sayuran lagi. Harapan dari kita, dari BUMDes Desa Limpung sendiri, nantinya tempat ini itu buat edukasi anak-anak PAUD, anak-anak TK, anak-anak SD untuk pelajar. Bahkan bisa nanti ke depannya ya buat inspirasi orang mau bikin greenhouse, mau bikin tempat-tempat wisata buah sama wisata sayur ya. Memang sini ke depannya memang untuk tujuannya yang dicari juga profit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miatun, usianya 45 tahun. Saya di sini selaku Ketua KWT Anggrek Desa Limpung. Boleh diceritakan Ibu bagaimana awal KWT di desa ini terbentuk? Berawal dari memang ini masuknya program kerja dari Pokja 3 di PKK Desa Limpung. Awal kegiatan ini sementara cuma itu Mbak, sementara waktu itu kita belum punya kebun, jadi waktu itu kita cuma ikut-ikut event kayak ada bazar-bazar di tingkat kecamatan atau di tingkat kabupaten. Untuk produknya kita ngambil dari UMKM di anggota PKK desa, diambil dari masing-masing dukuh. Mereka punya produk apa, kita ambil berapa bungkus gitu, terus nanti kita ambil keuntungan 1.000 atau 2.000 gitu untuk kas KWT. Untuk pesan-pesan harapan kedepannya untuk KWT ini? Alhamdulillah untuk saat ini kan
kalau tadi belum ada kebunnya, untuk sekarang kan alhamdulillah sudah ada kebun. Jadi kan tapi tetap untuk setiap ada event bazar-bazar kita insya Allah tetap ikut. Nah untuk ini kesannya akhirnya dari saya yang tidak tahu bercocok tanam sama sekali, akhirnya alhamdulillah bisa mengenal jenis-jenis tanaman, jenis-jenis pestisida, terus cara pengelolaan, cara perawatan tanaman, akhirnya kami bisa. Terus untuk kedepannya semoga kegiatan ini terus tetap berkelanjutan. Terus ibu-ibu anggota KWT yang tidak begitu aktif bisa ikut aktif lagi. Jadi kita lebih ramai, lebih guyup, lebih lebih rukun lah, wis pokoknya lebih ramai wis gitu. Nama saya Eti Kurniani, usia 49 tahun. Kebetulan saya di sini sebagai ketua tim penggerak PKK Desa. Utamanya yaitu memanfaatkan pekarangan di sekitar rumah. Jadinya ada lahan sedikit itu bisa dimanfaatkan untuk kita menanam sayur untuk kebutuhan keluarga. Terutama kalau misalnya punya balita, untuk sayur itu bisa terpenuhi dengan menanam sendiri, sehingga dengan menanam sendiri lebih terjamin terbebas dari pestisida. Nah itu. Selanjutnya biasanya kegiatan rutin yang dilakukan ibu-ibu itu apa sih? Kegiatan rutinnya perawatan kebun meliputi ya menyiram, menanam, memupuk, dan membersihkan dari kotoran-kotoran daun yang kering, dari rumput-rumput gitu. Yang terakhir untuk pesan-pesan dan harapan ibu untuk perkembangan KWT. Oh ya, untuk kedepannya diharapkan lebih bisa menunjang untuk membantu lebih meningkatkan gizi di keluarga. Misalnya kita menanam tanaman yang banyak proteinnya, yang banyak kalsiumnya, seperti misalnya bayam, kita nanamnya yang bayam merah itu kan kalsiumnya lebih banyak. Terus untuk pemenuhan ASI untuk ibu menyusui, seperti kita juga punya tanaman daun katu, ada murbai, ada juga daun kelor. Ya, tanaman obat juga kita galakkan, seperti ada jahe, ada kencur, ada kunir putih juga ada yang manfaatnya banyak. Juga ada daun dadap serp yang biasanya untuk turun panas anak-anak, obat alami ya. Terus itu combrang, terus laos, banyak macam-macam ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Wohi, usia 39 tahun. Di KWT saya sebagai anggota dari tahun ini 2025. Kalau untuk jenis tanamannya sendiri, biasanya ibu-ibu KWT menanam apa saja? Oh iya, kalau di KWT kita untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, kita sengaja menanam yang kebutuhan sehari-hari itu bisa kita penuhi kayak gitu kan. Misalkan bayam, setiap hari kan pasti dibutuhkan sayuran, bayam, kangkung, terong, tomat, cabai kayak gitu. Seperti oka juga ada, rosella, kacang panjang, terus toga juga ada. Misalkan ada jahe, kunyit, lengkuas kayak gitu, yang setiap hari dibutuhkan oleh warga sekitar. Untuk yang terakhir, apa harapan ibu pesan-pesan untuk perkembangan KWT ke depannya? Ya, harapannya KWT semakin maju, semakin banyak panenannya, semakin kompak anggotanya, supaya kita bisa menyediakan kebutuhan itu nggak usah harus beli ke pasar atau gimana gitu. Jadi kita di sini juga bisa tercukupi untuk warga sekitar kayak gitu. Ya, nama saya Wayang Desi Triana. Saya di KWT ini sebagai sekretaris KWT di Pokja 3. Kemudian saya berumur 40 plus. Menurut ibu apa saja manfaat
bagi ibu sendiri maupun untuk Manfaatnya banyak sekali ya Mbak ya. Pertama kalau manfaat buat saya sendiri, karena saya tidak punya kebun di rumah, jadi saya menikmati rasanya menjadi petani di kebun milik KWT ini. Ya, saya bisa menanam, menyirami, kemudian memanen juga. Dan hasilnya itu dari hasil yang ada di KWT ini juga nantinya kembali ke kita sendiri. Jadi manfaatnya banyak selain menambah ilmu tentang pertanian ya, tentang jadi tahu apa itu hama, jadi tahu apa itu obat-obat yang berguna untuk tanaman biar subur bagaimana. Kemudian juga hasilnya bermanfaat bagi dapur kita. Ya. untuk yang terakhir, apa harapan ibu untuk perkembangan KWT ini kedepannya? Harapannya semoga tetap berlanjut walaupun mungkin program-programnya sudah kita laksanakan, ini bisa berlanjut sampai tahun-tahun ke depan. Tetap ada tanaman-tanaman yang kita tanam kembali, misal seperti timun yang sudah mau mati ya kita tanam kembali dengan tanaman-tanaman yang baru, menghasilkan sesuatu yang baru kembali biar hasilnya itu lebih maksimal. Ya. Terima kasih, perkenalkan nama saya Ibu Wiwit, usia saya 52 tahun. Peran saya di KWT selain sebagai anggota Pokja 4, tapi juga sebagai anggota di KWT. Dalam kegiatan bertani, biasanya pembagian tugas antar anggota itu seperti apa itu? Apakah ada jadwal piket atau sesuai kesediaan masing-masing? Kedua-duanya. Untuk jadwal piket kita dibikin harian dengan pembagian minimal 6 orang, maksimal siapa yang nanti dibagi 2 lagi antara pagi dan sore. Terus untuk yang berkesedia juga tidak harus piket hari itu, kalau mereka sempat juga bisa datang. Jadi kita bisa rame-rame, sharing bareng, cerita-cerita bareng, pokoknya habis. Yang terakhir, untuk pesan-pesan harapan ibu untuk perkembangan KWT ini. Untuk pribadi saya berharap KWT tetap ada walaupun ini sebenarnya kan termasuk dalam program desa binaan Mbak ya. Tapi untuk kedepannya semoga masih ada terus, di samping untuk meringankan pengeluaran kita sebagai pengguna utama di dapur ya, ditambah kebersamaan juga berbagi ilmu. Harapan kami tetap ada KWT sampai untuk generasi berikutnya yang muda-muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sufi Laili, umurnya 39 tahun. Saat ini di KWT ini saya sebagai anggota. Untuk lahan yang dipakai itu punya bersama, pinjaman warga atau lahan tertentu yang sudah disediakan oleh desa? Ya, alhamdulillah untuk saat ini lahan yang dipakai oleh KWT Anggrek di Limpung ini sudah disediakan oleh Bapak Kepala Desa sendiri, yaitu Bapak Haji Ibnu Kamil Muhammad Rum beserta Ibu. Yang terakhir, untuk kesan-pesan harapan Ibu untuk perkembangan KWT ini ke depannya. Ya, untuk pesannya semakin kompak, untuk anggotanya jangan jadikan piket sebagai beban tapi sebagai hiburan, dan semoga kedepannya KWT Anggrek semakin maju. Oh ya, terima kasih Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ina, usia saya 40 tahun. Saya di sini sebagai anggota. Untuk hasil panennya sendiri itu biasanya dimanfaatkan apakah untuk dikonsumsi pribadi sendiri, dijual atau dipakai untuk kegiatan? Oh ya, biasanya hasil panennya kita jual ke anggota terlebih dahulu, anggota kalau ada yang membutuhkan. Biasanya sih untuk konsumsi sendiri ya. Terus kalau ada lebihan atau masih banyak, baru kita tawarkan ke warga-warga sekitar lahan KWT ini. Yang terakhir, apa harapan Ibu, pesan-pesan untuk perkembangan KWT ini? Ya, mudah-mudahan dengan adanya KWT ini, lahan ini bisa paling nggak meringankan ibu-ibu kalau ada kebutuhan yang lebih mendesak kan bisa langsung ke KWT ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Mustafidah, usia saya 42. Saya di sini berperan sebagai anggota KWT. Dalam kegiatan sehari-hari, apa ada kendala yang paling sering dihadapi? Kalau ada kalau ada kendala seperti itu, biasanya ibu-ibu menyiasatinya bagaimana? Oh, gimana ya? Kalau kendala mungkin di air. Di air itu biasanya kalau PDAM mati, kita ambil air di tempatnya Ibu AC. Mengambil itu apa? Mengangsu. Mengangsu, mengambil. Itu untuk nanti kita bareng-bareng dalam satu piket berapa anggota gitu bareng. Dikerjakan bareng. Yang terakhir, untuk kesan-pesan harapan ibu untuk perkembangan KWT ke depannya. Harapannya semoga KWT semakin maju agar apa ya, anggota lebih di PKK ini lebih sejahtera untuk mengolah uang kas untuk lebih maju lagi di dalam KWT ini. Untuk apa ya, kemajuan PKK, uang kas kan dipakai untuk kemajuan PKK, program PKK, dan kesannya kita lebih tahu banyak jenis tanaman di sini. Kita sambil apa ya, berpengalaman, cari pelajaran lah untuk diri sendiri juga untuk bersama. Perkenalkan, nama saya Butiase, usia saya 46 tahun, dan saya di KWT sebagai anggota. Selama ini di KWT pernah dapat pelatihan atau pendampingan tidak, misalnya dari penyuluhan pertanian atau dinas? Alhamdulillah ada, karena dari awal kita terbentuk KWT kan rata-rata ibu-ibu itu belum mengenal dunia pertanian ya. Jadi alhamdulillah kita dapat pendampingan dari Balai Penyuluhan Pertanian, itu berupa dari perbanyakan mikroba, terus pengolahan lahan, dan dari proses menanam sampai kita panen, kita didampingi alhamdulillah. Jadi kita dapat ilmu, dapat pengalaman yang luar biasa alhamdulillahnya. Untuk yang terakhir, apa pesan-pesan ibu, harapan ibu untuk perkembangan KWT ini? Harapannya ya KWT itu tetap diuri-uri ya, karena ini kan banyak manfaatnya. Terbentuknya KWT ini itu juga untuk mengembangkan potensi dari ibu-ibu rumah tangga, sebenarnya untuk juga memanfaatkan pekarangan yang dimiliki oleh keluarga ya. Maksudnya kita kan bisa menanam berbagai macam tanaman yang kita butuhkan sehari-hari. Jadi untuk KWT ini diharapkan ya tetap berjalan dengan anggotanya yang selalu kompak, dan kedepannya juga semakin bertambah ilmu. Kita saling berbagi.